Ya, udah pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Kami sini dari kelompok kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengantar analisis algoritma. kita, kita membaca. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar analisis algoritma. Pengertian dari algoritma adalah topik ilmu komputer yang membahas tentang cara mengevaluasi dan memahami efisiensi suatu algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan suatu tugas tertentu. Analisis algoritma bertujuan untuk menilai seberapa baik algoritma dalam hal waktu eksekusi dan penggunaan sumber daya atau seperti memori seperti memecahkan masalah. Di sini ada efisiensi algoritma. Efisiensi algoritma diukur berdasarkan dua faktor utama. Yang pertama adalah kompleksitas waktu, mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyelesaikan tugasnya. Tergantung pada ukuran input, biasanya dinyatakan dalam notasi Big O yang menggambarkan pertumbuhan waktu eksekusi seiring bertambahnya ukuran input. Kompleksitas ruang mengukur jumlah memori yang digunakan oleh algoritma selama eksekusinya. Hal ini juga dinyatakan dalam notasi Big O. Notasi Big O itu apa? Notasi Big O digunakan untuk mengekspresikan batas atas dari kompleksitas waktu atau ruang suatu algoritma. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana waktu atau ruang yang dibutuhkan akan meningkat seiring bertambahnya ukuran input. Contoh notasi Big O meliputi O1, waktu konstan, tidak dipengaruhi oleh ukuran input. ON, waktu linear, tumbuh secara langsung proporsional dengan ukuran input. Waktu kuadrat, tumbuh secara eksponensial dengan ukuran input. Waktu logaritmik, tumbuh lebih lambat dibandingkan pertambahan ukuran input. Analisis asimptotik. Analisis asimptotik mempelajari perilaku algoritma ketika ukuran input mendekati tak terhingga. Ini membantu membandingkan algoritma dengan cara yang lebih objektif, terlepas dari perbedaan kecil dalam implementasi atau perangkat keras. Selain notasi Big O atau batas atas, ada juga notasi lain seperti notasi omega, menggambarkan atas bawah dari kompleksitas. Notasi theta, menggambarkan batas yang ketat ketika kompleksitas atas dan bawah sama. Teknik dasar dalam analisis algoritma, beberapa teknik dasar yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah analisis kasus terburuk, mengukur kompleksitas pada skenario terburuk yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah analisis kasus terbaik, mengukur kompleksitas pada skenario terbaik. Yang ketiga, analisis kasus rata-rata, menghitung rata-rata kompleksitas berdasarkan kemungkinan semua input yang mungkin. Tujuan analisis algoritma berguna untuk memilih algoritma terbaik, membantu menemukan algoritma yang paling efisien untuk menyelesaikan masalah, mengoptimalkan program, mengurangi waktu eksekusi dan penggunaan memori,
Memahami batasan algoritma, mengenali kapan suatu algoritma mungkin tidak dapat diandalkan atau kurang efisien. Brute force. Algoritma brute force adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dengan cara mencoba semua kemungkinan secara berurutan hingga menemukan solusi yang benar. Metode ini sering digunakan ketika tidak ada cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut. Algoritma brute force adalah metode yang sederhana dan kuat karena dia tidak mengendalikan pengetahuan sebelumnya atau optimasi khusus. Tujuan utama dari algoritma brute force adalah mencari solusi dari sebuah masalah dengan menguji semua kemungkinan secara sistematis. Beberapa tujuan utama dari penggunaan algoritma ini meliputi pencarian solusi, menggunakan pendekatan yang paling sederhana untuk menemukan solusi dari sebuah masalah. Verifikasi, memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah benar dengan menguji semua kemungkinan. Pemahaman masalah, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang dihadapi. Tahap dalam analisis algoritma. A. Pemahaman algoritma. Memahami bagaimana algoritma bekerja dan langkah-langkah apa saja yang terlibat. Ini adalah tahap awal untuk mengidentifikasi apa saja yang berpotensi mempengaruhi kinerja. B. Mengukur kinerja. Mengukur kinerja berdasarkan waktu eksekusi dan penggunaan memori. Ini bisa dilakukan secara eksperimental dengan menjalankan algoritma pada berbagai ukuran input. Atau bisa juga dilakukan secara teoritis menggunakan analisis matematika. C. Analisis notasi asimtotik menggunakan notasi Big O atau notasi asimtotik lainnya seperti Big O, Omega, atau Big Theta untuk mengekspresikan bagaimana kinerja algoritma berubah seiring bertambahnya ukuran input. D. Perbandingan dengan algoritma lain. Membandingkan algoritma tersebut dengan algoritma lain yang menyelesaikan masalah yang sama, ini memungkinkan untuk memilih algoritma yang paling efisien dalam situasi tertentu. Teknik dasar analisis algoritma. Dalam analisis algoritma, worst case, best case, dan average case adalah istilah yang menggambarkan waktu yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan tugas dan kondisi tertentu. Worst case, waktu terlama yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan tugas dengan input terburuk. Input terburuk adalah masukan yang membuat algoritma bekerja paling tidak efisien atau menghabiskan waktu atau sumber daya paling banyak. Best case, waktu tercepat yang dapat diselesaikan oleh algoritma dalam kondisi optimal. Average case, jumlah waktu reguler yang digunakan oleh algoritma dirata-ratakan dari semua input yang mungkin. Analisis kasus terbaik, terburuk, dan rata-rata membantu pengembangan memahami beberapa cepat kode mereka berjalan dalam berbagai skenario. Dengan demikian, pengembangan dapat melakukan penilaian yang sesuai dan mengoptimalkan program mereka. Rumus dasar aljabar. Di sini ada A plus B pangkat 2, A pangkat 2 plus A B plus B pangkat 2. A min B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang 2AB plus B pangkat 2. A plus B dalam kurung A min B sama dengan A pangkat 2 kurang
B pangkat 2. A plus B dalam kurung A pangkat 2 dikurang AB plus B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Dalam kurung A min B dalam kurung A pangkat 2 tambah AB tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Dalam kurung A plus B plus C tutup kurung pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2 plus 2AB plus 2AC plus 2BC. A plus B min C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2 plus 2AB min 2BC min 2AC. Sifat-sifat algoritma. Yang pertama adalah A log B plus A log C sama dengan A log dalam kurung BC. Yang kedua, A log B plus A log C sama dengan A log B garis miring C. Yang ketiga, A log B sama dengan C log B dibagi C log A sama dengan 1 bagi B log A. Yang keempat, A log B pangkat N sama dengan N A log B. Yang kelima, A log B, B log C, C log D sama dengan A log D. Berikut adalah contoh soal. Di sini contoh soalnya sebuah algoritma rekursif terkandung tidak efisien karena melakukan perhitungan berulang untuk submasalah yang sama. Bagaimana dynamic programming mengatasi masalah ini dan jelaskan bagaimana konsep memoization diterapkan. Jawabannya itu, dynamic programming adalah teknik untuk meningkatkan efisiensi algoritma rekursif dengan cara menyimpan hasil perhitungan submasalah sehingga tidak perlu dihitung ulang. Konsep memoization digunakan untuk menyimpan hasil dari submasalah yang telah diselesaikan. Sehingga jika submasalah yang sama muncul kembali, kita bisa langsung mengambil hasil yang sudah disimpan tanpa harus menghitungnya kembali. Dengan memoization, setiap submasalah hanya dihitung sekali dan hasilnya disimpan dalam struktur data seperti array atau table hash. Hal ini mengurangi jumlah panggilan fungsi rekursif dan secara signifikan mengurangi kompleksitas waktu algoritma. Contoh soal kedua, berikan komplektasi waktu dalam notasi Big O atau algoritma berikut. Yang pertama ada linear, binary, margin, quicksort, Jakarta algoritma. Jadi jawabannya di sini yang pertama linear. ON algoritma ini membutuhkan waktu linear karena harus memeriksa setiap elemen dalam array hingga menemukan elemen yang dicari atau mencapai akhir. Yang kedua, binary search. O log n algoritma ini membagi ruang pencarian menjadi 2 pada setiap
iterasi sehingga waktu pencarian berkurang secara logaritmik. Yang ketiga, margin short. On log n. Pada setiap tingkat rekursi, array dibagi menjadi dua bagian dan membutuhkan on. Waktu untuk menggabungkan kembali proses ini dilakukan log 2n kali 4 quick short. On log n dalam kasus rata-rata partisi area dilakukan dengan baik dan algoritma bekerja dengan kecepatan logaritmik. Yang kelima, Dijkstra algorithm OF plus E log V dengan menggunakan heap priority queue. Kompleksitas Dijkstra algoritma adalah sebesar jumlah vertex V dan edges E dengan tambahan log V untuk pengoperasian pada priority queue. Yang ketiga, berikut contoh perhitungan Fibonacci. Apa komplektasi waktu dari algoritma ini dalam notasi Big O dan mengapa? Jawabannya, kompleksitasi waktu dari algoritma rekursi Fibonacci di atas adalah ON buka kurung O pangkat N. Ini terjadi karena pada setiap panggilan fungsi Fibonacci n algoritma memanggil dua fungsi rekursif lainnya, yaitu Fibonacci n-1 dan Fibonacci n-2. Setiap kali kita memanggil algoritma untuk Fibonacci n-1, ia memanggil kembali Fibonacci n-2. Dan seterusnya sehingga menghasilkan jumlah panggilan yang sangat banyak dan bertambah secara eksponensial dengan ukuran input. Proses ini membuat algoritma melakukan pekerjaan berulang kali untuk menghitung Fibonacci yang sama berkali-kali, menyebabkan jumlah total panggilan menjadi eksponensial.